Si, sepupu, mengapa kau di sini? Nyonya Sterling, ini Nyonya Sterling, CEO Grup Oasis. Benar, beliau Nyonya Sterling kami. Kehadiran Nyonya Sterling yang terhormat, sungguh kehormatan bagi kami, benar sekali. Leon Walker, Camarilla. Leon Walker, aku tidak mengirimmu ke sini untuk buat masalah dan hina Tuan Hayes. Tuan Hayes, sepupu, kau pasti salah paham. Dia cuma karyawan biasa dari perusahaan outsourcing. Kau pukul aku demi dia? Tuan Dawson, ini Stella Sterling, CEO Grup Oasis, orang terkaya di kota kita. Grup Oasis adalah perusahaan teknologi terkuat di kota kita. Jika kita bisa jalin hubungan baik dengan mereka, ini akan jadi lompatan kualitas bagi perusahaan kita. Nyonya Sterling, dia cuma karyawan biasa, sangat biasa saja, tak lebih dari itu. Mengapa kau peduli dengannya? Mari, silakan masuk. Aku akan buatkan teh khusus untukmu. Tuan Hayes, saya Stella Sterling, CEO Grup Oasis. Saya ingin menawari Anda posisi direktur proyek dengan gaji $10 juta per tahun. Dr. Bell, sudahkah Anda memahami laporannya? Sudah berapa lama ini terjadi? Kau membuatnya terdengar sangat serius. Ethan, ini melebihi serius. Ini sangat-sangat serius. Istri Anda menderita kanker lambung stadium lanjut. Istri Anda menderita kanker lambung stadium lanjut. Kanker lambung stadium lanjut? Bagaimana mungkin? Bel, jangan bercanda tentang hal ini. Periksa lagi, hati-hati. Nyonya Hayes, saya dokter. Mana mungkin saya bercanda tentang hal seperti ini? Menantu Anda memang sakit parah. Menantu Anda memang sakit parah. Dia mungkin tersisa kurang dari sebulan. Dia mungkin tersisa kurang dari sebulan. Dia perlu operasi segera. Tapi biaya operasi ini akan menelan setidaknya $1 juta. Berapa? 1 juta. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Jika memilih perawatan konservatif. Ibu. Bahkan harus menjual semua harta saya. Aku akan lakukan apa saja untuk menyelamatkan Clara. Atau, bagaimana kalau jual rumah tua? Main qu'un bernilé, ça tue $1 juta. Ibu. Nak. Ibu bisa beri surat rumah. Tapi Koharu Janji Satusiara. Katakanlah, apapun akan aku setujui. Pertama, katakan padanya, kau yang punya kanker lambung. Mengapa? Katakan saja begitu. Jika nanti tak sesuai harapan ibu, ibu pasti akan beri surat rumahnya. Aku mengerti. Ibu ingin menguji perasaan Clara padaku. Apakah dia layak diselamatkan dengan jual rumah? Tapi aku dan Clara, hubungan kami sangat kuat. Pasti bisa melewati ujian ini. Ayo pergi. Kenapa lama sekali? Keterlaluan lambatnya. Nak, aku bayar tagihan dulu. Clara. Dokter bilang. Apa kata dokter? Kata dokter aku kena kanker lambung parah. Butuh $1 juta untuk operasi. Apa? $1 juta? Apa kau ingin menghancurkan keluarga kita? Clara, Camus. Kau tak mau aku diobati? Kanker stadium akhir. Bukankah itu lubang tanpa dasar? Uang habis percuma untuk pengobatan. Ujung-ujungnya, uang habis, nyawa tetap tak tertolong. Suamiku, jangan khawatir. Kalau kau sakit, kami akan obati kau. Akan Kutmaniko. Kami akan habiskan segalanya untuk rawat. Tunggu, aku akan cari uang untukmu sekarang. Kita tak boleh buang uang untuk orang yang sudah tidak tertolong ini. Anaku Yang Bodo. Clara menghilang tanpa jejak. Bagaimana dia bisa pergi mengumpulkan uang? Ibu. Jean Gankat akan itu.
Aku dan Clara punya hubungan yang kuat. Dia tidak akan meninggalkan dan pergi tanpa pikir panjang. Buka pintunya. Oh, Ibu. Clara kembali. Aku bicara denganmu nanti. Clara, kemana saja kamu? Kamu tidak menjawab teleponmu dan tidak membalas pesanku. Aku. Nyonya Davis, Anda juga di sini. Humph. Apa yang putriku lakukan? Apakah dia perlu melaporkannya padamu? Kenapa kau menghalangi pintu? Apa Kotida Kakan Mambiarkan Kami Mazuk? Oh. Clara. Aku ingin minta maaf padamu. Sebenarnya, aku tidak pernah. Sebenarnya, apa? Apa kau mencoba mengatakan bahwa kau tidak punya kanker lambung? Biar kuberitau. Sudah terlambat untuk berbohong sekarang. Putriku sudah bilang semalam kau kanker lambung stadium lanjut. Putriku sudah bilang semalam kau kanker lambung stadium lanjut. Putriku sudah bilang semalam kau kanker lambung stadium lanjut. Ko, sebaiknya kau sadar diri. Jangan menyeret putriku ke bawah. Menyeret ke bawah? Tidak. Clara, sebenarnya, yang punya kanker lambung bukan. Ethan. Ayo bercerai. Perceraian? Calo ko benar-benar mon Saint-Écu. Kau tak seharusnya membebaniku. Pertama, beritahu dia kalau kau mengidap kanker lambung. Baru sekarang aku mengerti. Pepatah lama ini benar. Saat musibah datang, Setia poron sibuk, menyelamat diri. Kau tak bisa bayangkan apa yang dialami keluarga pengidap kanker. Pada akhirnya, coba cari di internet. Uang habis terkuras, nyawa pun tak tertolong. Benar, kalau kami menyelamatkanmu, rumah dan mobil harus dijual, dan hutang di mana-mana. Kalau kau tak sembuh juga, lalu meninggal, apa yang terjadi pada putriku? Clara. apa itu yang benar-benar kau pikirkan? Kuharap kau tak terlalu egois. Cobalah lebih memikirkan aku. Keinginanku untuk hidup ini, kau anggap egois? Yang ku ketahui, kalau aku yang sakit kanker lambung, aku pasti akan memilih untuk menceraikanmu. Tak ingin membebanimu, akan kutanggung sendiri. Aku tahu kau merasa dizalimi. Tapi jawab, dosa apa yang dilakukan putriku? Dia masih sangat muda, masa depan bagaimana akan dijalaninya? Mungkin Ibu Davis benar, aku masih sangat muda. Kalau untuk menyelamatkan istri, tabungan harus terkuras habis. Tapi akhirnya tak tertolong. Bagaimana melanjutkan hidupku? Baiknya kau lihat dulu. Père Jean-Jean se réunit. Ini jelas. Kontrak Yang Takadil. Setelah bercerai, uang tunai harus dibagi dua. Properti juga jadi milikmu. Yang kudapat cuma satu mobil. Kurasa kalau saja dia tak bisa menyetir, mobil ini pun tak akan kudapatkan. Lia Kontrakini. Kalota Kadamazala. Tanda Tangani. Lalu kita ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kontrak ini benar-benar tidak adil. Seya Yang Belirumaini. Setelah kita cerai, kenapa harus jadi milikmu? Kamu tidak ingat, saat kau menikahi putri, sudah kujelaskan dengan jelas. Kau harus punya rumah, sebelum bisa menikaminya. Tapi sekarang kita bercerai, kan? Oh, benarkah? Sekarang kau berani mengancamku? Rumah ini, itu untuk putriku. Itu jaminan untuknya. Ini un truc jaga-jaga. Kalau terjadi hal tak terduga, sekarang kau sakit. Camille Mangambi Lac Camille. Jaminan untuk kami, bukankah itu wajar? Inikah jaminan yang kau bicarakan saat menikah? Mas kawin juga jaminan, rumah juga jaminan. Jika aku selingkuh, jaminan jadi milikmu. Jika aku mati, jaminan juga jadi milikmu. Semuanya untukmu. Apa yang tersisa untukku? Kami wanita, pihak yang lebih rentan. Penghasilanku tak sebesarmu. Salahkah mengambil bagian lebih besar dari aset? Bukankah itu wajar? Tepat. Dan sekarang kau sudah kanker lambung stadium lanjut. Umurmu tak lama lagi. Jika uangmu habis untuk pengobatan, bukankah itu sia-sia? Jika diberikan ke putriku, ia masih bisa menikmati hidup. Tidak mungkin. Rumah ini milikku. Aku hanya sakit. Bukan aku yang salah. Kenapa harus jadi milikmu? Kau bahkan tak mau memberiku hadiah terakhir? Dulu, saat ia bicara pada dengan wajah memelas, aku hanya sedih. Tapi kali ini, aku merasa jijik. Adia,
Saat aku sakit, kau mengincar harta, kau tak tahu malu. Ini kau sebut hadiah? HEI. Ethan. Dengar yang ingin kubicarakan. Rumah untuk putriku ini. Bucan Sepnunia. Untuk putriku. Jika nanti ada yang terjadi padamu, bukankah perlu ada yang merawat orang tuamu? Benar. Kan? Benar. Aku bisa membantumu merawat orang tuamu. Saat ini, À Papin Yang Kokatakan. aku tak akan percaya. Sebelum menikah, kau bilang tak mau tinggal dengan orang tuaku. Makanya kita. Beli rue Malin ini. Sekarang kau bilang nanti akan merawat orang tuaku. Mana mungkin aku percaya? Aku tak butuh kau merawat orang tuaku. Baik. Kalau begitu kita ke pengadilan. Kamu sudah tahu, aku mengidap kanker lambung stadium lanjut. Masih mau menggugatku? Aku mencoba bersikap sopan, tapi kamu tak mau mengerti, ya? Apa kamu benar-benar mau aku mengungkap semua hal buruk ini? Kamu sendiri juga sedang sakit. Jika kami menggugatmu selama bertahun-tahun, kau akan kelelahan menghadapi gugatan. Bisakah kau pertahankan aset-aset ini saat kau meninggal? Bukankah orang tuamu yang akan menggugat kami? Kau pikir kami takut pada mereka? Keluarga ini penuh pengkhianat tak tahu terima kasih. Aku bahkan pernah ingin menjual rumah tua untuk menyelamatkan nyawanya. Ibu, Jean Gamara. Biar aku bicara dengannya dari hati ke hati. Eden, coba bayangkan posisiku. Jika aku yang sakit sekarang, aku juga akan memilih mewariskan sebagian besar asetku padamu. Karena aku berharap setelah aku tiada, ada yang mau membantuku merawat orang tuaku. Benar, lihat kesadaran putriku ini, lalu bandingkan denganmu. Takkah kau merasa malu? Apa yang kau pikirkan? Sepanjang hari ini, Yang kupikirkan adalah suami istri harus hadapi masalah bersama. Perkataanmu terlalu naif. Apa maksudmu naif? Suami istri hadapi masalah bersama. Kalimat itu terdengar seperti tak ada salahnya. Tapi dalam situasi ini, kau menyeretku, ikut menderita dalam masalah pribadi. Aku bisa menemanimu dan mengobatimu sekarang. Tapi lalu bagaimana? Tenagaku akan terkuras habis. Mazamudakulonia. Tabunganku habis tak tersisa. Pada akhirnya, aku jadi tua dan lusuh. Tanpa apa-apa lagi, kau pergi tanpa peduli. Tinggalkanku sendirian di dunia. Itukah hasil yang kau inginkan? Awalnya kupikir, jika dia sakit, aku akan habiskan semuanya untuk menyelamatkannya. Tapi tak kusangka, jika aku yang sakit, pikiran pertamanya adalah, aku jadi beban. Apa maksud beban? Bagaimana ini disebut beban? Dulu, saat kita menikah, Aku bersimpa. baik dalam miskin atau kaya, Kita ta quand Saling meninggalkan. Quand? Komemikirkan ini. Terlalu sederhana. Bukan seperti itu. Kubritau. Apa akibatnya jika kita tak bercerai? Apa yang akan terjadi? Aku akan menemanmu berobat, mendampingimu selama pengobatan. Pada akhirnya, tabungan kita akan habis. Kita tak punya uang lagi. Rumah dan mobil akan terjual, dan kita akan terlilit utang. Hidup seperti ini, apa menurutmu itu benar? Biaya pengobatan istrimu masih kurang $300.000. Pinjam. Nanti, kuakan sakit parah. Hingga tak bisa bangun dari tempat tidur. Aku harus menggendongmu ke rumah sakit. Kita tak punya mobil lagi, jadi aku harus menggendongmu naik bus. Aku bahkan harus membersihkan kotoranmu. Jika kita benar-benar hidup seperti itu, takkankah kau merasa bersalah? aku hanya berpikir, jika diobati dengan benar, masa depan kita masih bisa membaik. Mengapa aku harus mempertaruhkan beberapa dekade ke depan? Hanya untuk kesempatanmu? Kalau kita menang taruhannya, tak masalah. Tapi kalau kalah bagaimana? Kalau kalah, itu artinya hidupku hancur. Kau selalu bilang, akan hadapi ini bersamaku. Tapi kenyataannya, kau egois. Kau cuma mau suruh aku hadapi sendiri. Aku juga manusia. Saat kau ingin selamat sendiri, apa kau tak berpikir, aku juga manusia? Aku cuma ingin hidup biasa yang bahagia. Sudala, Kukup. Dia ini memang egois, dari awal sampai akhir. Dia cuma mikirin diri sendiri. Dia tak pernah perhatikan perasaanmu. Kenapa aku harus pertaruhkan puluhan tahun hidupku untuk kesempatanmu, Kosinta padaku. lalu membebaniku? Benar juga, kenapa aku harus mempertaruhkan Maza de Pancu. untuk kesempatannya? Saat ini, aku sadar betapa bodohnya aku. Sekarang aku juga mengerti maksud baik Ibu selama ini.
Qu'au sudage as-tu que jurant. Andai bisa menyelamatkanmu, tentu kulakukan. Tapi sekarang aku tak berdaya. Kau malah menariku, ikut terjun bersamamu. Sekarang, Komala akan menierait. Kita berdua que jurant. Me ment. Mantan kekasih. Haruskah saling menjerumuskan? benar juga. Kalau kau bisa berpikir begitu, itu lebih baik. Keinginanku bercerai sama sekali bukan karena tak berperasaan. Justru karena kita pernah saling mencinta. Maka kita tak boleh melangkah lebih jauh. Siapa di sana? Nak, Rumah tua itu, sudah kutanyakan, bisa terjual lebih dari $1.000.000. Cukup untuk biaya operasi, bisa terjual lebih dari $1.000.000. Ethan. Kau sudah bicara dengan ibumu soal jual rumah tua? Vu quand? Hal ini, sudahkah kau bahas denganku? Kalau hari ini? Aku tidak mengajak bercerai. Apa kau tetap akan rumah ini? Dia bahkan tak anggapmu keluarga. Dia cuma mau jual rumah lama, lalu bawa orang tuanya ke sini. Nanti. Kau harus melayani lebih dari dia saja. 2 orang tua lagi harus kau layani. Kau benar-benar orang seperti itu. Kenapa harus bawa orang tuamu tinggal bersamaku? Tunggu dulu. Perkataanmu saling bertentangan. Tadi kau bilang kalau aku berikan rumah itu padamu. Koakan Banturawa Orantuaku. Sekarang kau bilang, kenapa harus tinggal dengan orang tuaku? Sebenarnya apa maksudmu? Itu kan masa depan yang masih lama. Kalau kau bawa, Oran tu amus ses 40. bagaimana karirku nanti? Rimalama, inutidak boleh dijual. Dengar baik-baik, sama sekali tidak. Kalau rumah lama itu dijual, nanti anak perempuanku tinggal di rumah baru. Nanti, Oran tu amus pasti akan. Manfaatkan situasi tak punya rumah untuk mengganggu putriku. Rumah tua itu adalah milik orang tuaku. Mereka jual barang sendiri. Apa mereka harus minta izinmu? Dengarkan, kau bukan cuma bebani istrimu, tapi juga orang tuamu. Aku sadar tak punya rasa tanggung jawab. Bekla, akan pujlas. Rumah tua tak boleh dijual. Kalau berani pasang tanda jual, aku akan buat keributan tiap hari, hingga tak ada yang mau beli. Sekarang aku mengerti. Kalau aku yang sakit sekarang, mereka tak hanya ambil rumah dan separuh tabungan. Orang tuaku bahkan dilarang jual rumah. Hanya takut orang tuaku yang tak punya rumah akan tinggal bersamanya. Kenapa ses 40 coups. Jadi seperti ini, aku memang bilang akan rawat orang tuamu. Tapi bukan ses 40. Sekarang saatnya, karirku sedang menanjak. Kaloko. Hambat aku sekarang, bagaimana nanti aku bisa? Bantu kelu argamu. Jadi maksudmu, Aku. setelah habiskan separuh tabunganku, Mazitak boleh izinkan Orantua. jual rumah untuk selamatkanku? Kenapa bicara kasar begitu? Kuharap kau bisa lebih memikirkan aku dan juga orang tuamu. Dulu ku sering merasa bersalah, tapi sekarang jelas, bercerai denganmu adalah keputusan tepat. Kau benar-benar egois. Setelah semua ini, aku merasa seperti bodoh. Andai ibu tak suruhku berbohong, mungkin aku sudah habiskan. Semuartaku un tuk perampuan jaini. Baiklah, kau mau bercerai, bukan? Bercerai. Baiklah kalau begitu. Jangan salakan aku. Jika aku yang sakit hari ini, aku juga akan membuat. Pilion yang sama. Kau serius? Tentu saja aku serius. Jika aku berbohong, biar petir menyambar. Baik, aku akan tanda tangan. Sudah kuduga, dulu aku tidak salah menilaimu. Kau orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Ini yang terbaik. Dulu, cinta kita sangat menggebu. Jangan kita bua akhirnya. Terlalu buruk. Penerima manfaat. Apa maksudmu ini? Kau masih mau merebut rumah itu? Ini, aku kasih dia kesempatan terakhir. Jika dia setuju, Berarti. semua ucapannya tadi tulus. Aku terlalu picik, sampai salah menilai orang mulia. Jika dia me ment Oran Mulia. Tentu saja, aku akan berusaha menyelamatkannya. Kau selalu bilang aku beban bagimu. Maka akan kukembalikan semua yang menjadi hak. Secara hukum, ini semua properti pribadimu. Gajiku lebih tinggi darimu. Kosuda banyak un tung dariku. Sekarang aku, orang sakit. Tinggalkan properti untuk
supaya ada yang bisa dijual saat butuh uang. Kini aku takkan jadi bebanmu. Jika kau masih m'ensainte. Jangan rampas hakku untuk hidup. Sebelum menikah, kau janjikan properti sebagai jaminan. Kini aku hampir jadi janda. Mengapa kau rampas? Jamie non cul? Setelah pertimbangkan sudut pandangnya, dia tetap menolak. Setiap kata yang diucapkannya kini terasa sangat menggelikan. Baik. Ayo kita selesaikan perceraian ini di pengadilan. Mari lihat berapa lama orang cacat seperti bisa mengulur waktu. Saat aku masih bicara baik-baik, kau tidak menghargainya. Selanjutnya akan kugunakan cara keras. Baru kau akan menyesal. Mulai hari ini, aku akan berada di Rue Mac-Éluarga, La Mamuse, Setia, Paris. Jika kau berani jual rumah itu, aku akan buat keributan. Halo, pengacara. Kita tidak bisa berdamai di sini. Ayo ke pengadilan. Pingakara. Dia tidak hanya menyiapkan, Père Jean-Gian serait. bahkan dia sudah menyewa pengacara. Aku tahu kecepatannya, sangat luar biasa. Sepertinya dia sudah dapat pengacara cerai profesional. Yang menyedihkan adalah. Jika kau menghadapi ini hari ini, aku tetap akan berusaha menyelamatkan. Ah, Sudala. Aku hampir berharap putri yang dalam posisi ini. Sayangnya, putriku akan berumur panjang. Tapiko. Kankermu akan membunuhmu. Siapa yang menelepon? Spesialis itu sudah tiba di rumah sakit. Dia satu-satunya di provinsi yang bisa melakukan operasi kanker lambung stadium lanjut. Hei, kau harus cepat. Dia hanya di sini sehari. Banyak pasien lain yang enter. Dokter. Belle. Saya Clara Hayes, istri Ethan. Untuk operasi kanker lambungnya, kami membatalkannya. Kami tak akan bayar sepeser pun. Berikan kesempatan operasi ini ke pasien lain. APA, apa katamu tidak operasi? Clara, tahukah kau kalau lewatkan spesialis ini di negara ini akan sangat sulit? Diam, aku tak akan bayar sepeser pun untuk ini. Nyawa temanmu tak sebanding dengan $1 juta. Bayar dia? Tunggu dulu, jangan-jangan dia yang. Tunggu, siapa yang kau maksud? Justru kau, seluruh keluargamu. Kau kenapa sih? Dokter. Belle. Bisa saya dapat jadwal operasi spesialis itu? Ya, selamat. Luar biasa. Bagus sekali. Ya sudah, satu-satunya kesempatanmu juga hilang. Karena keadaan sudah seperti ini, karena kamu tidak mau menandatangani perjanjian, maka besok kita langsung ke balai kota untuk bercerai. Harta bersama belum dibagi secara jelas. Perceraian apa yang kamu bicarakan ini? Ibu. Kita bisa urus surat cerai dulu, lawan soal harta di pengadilan nanti. Ah, ya, benar. Undang-undang perkawinan di sini jelas menyatakan, suami istri punya kewajiban saling mendukung. Dia ingin cepat bercerai hanya karena tidak mau memenuhi kewajibannya. Justru itu yang kuinginkan. Kita harus segera bercerai. Bercerai. Baik kalau begitu. Sampai jumpa besok pagi di balai kota. Saat kamu mati nanti, bukankah orang tuamu yang sudah tua yang akan lawan kita di pengadilan? Kita harus takut pada mereka? Clara, tidak ada lagi yang tersisa antara kita. Léon. Aku akan menceraikan suami yang sakit kanker lambung ini. Kami akan bercerai. Katamu setelah aku bercerai, kamu akan menikahi. Apayang Camus Katakan itu benar? Benarkah itu? Tentu saja, itu benar. Léon. Katakan, kalau aku yang kena kanker lambung, apakah kamu akan habiskan $1 juta untuk obati aku? Jawab, mau tidak, mau atau tidak? Tentu saja mau. $1 juta bukan masalah. 2 atau 3 juta pun. Bagi orang dengan status seperti aku, itu hanya uang saku belaka. Akan kuhabiskan semuanya untukmu. Maman Léon Yang Terbeck. Aku cuma main-main. Kamu anggap serius? Kanker lambung saja. Bahkan kalau kamu baru haid. Sudah kubilang minggirlah. Kita pelan-pelan saja jalani gugatan ini. Lihat saja sampai kamu hancur karenaku. Bagaimanapun kita pernah suami istri. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Dulu kita berdua. Periksa kesehatan bersama. Kamu sibuk sampai tidak ambil hasilnya.
Kusimpan untukmu. Sampai sekarang, Mangapa Mazi berpura-pura. peduli padaku? Kira ini bisa membuat berbelas kasihan padamu? Kuberitau. Tidak mungkin. Humph. Clara, jangan percaya pria ini. Dia egois. Jangan hanya karena seseorang. Sedikit perhatian, lalu kamu melunak. Hei, pengacara mereka sudah bilang, jangan takut. Perhatikan baik-baik. Ini. Apa artinya ini? Apa kau tak bisa baca laporan medis? Dengar baik-baik, berhenti bicara padaku dengan nada merendahkan seperti itu. Aku sudah cerai denganmu. Kau benar-benar m'ému à... Kalau ada yang mau kau katakan, langsung keluarkan. Clara. Laporan medis ini, memangnya ada apa? Ethan. Kau pikir, dengan menunjukkan ini, kami akan kasihan padamu? Jangan harap. Ethan. Surat cerai sudah di tangan. Kiraku aku masih melunak? Hentikan hayalanmu. Ethan. Tunggu saja di pengadilan, saat persidangan. Aku hanya penasaran, apakah kau yang kanker ini bisa bertahan sampai sidang? Aku pasti hidup sampai persidangan. Nanti. Koakan t'as eu Kebnarania. Jangan menangis. Apalagi yang kau pura-purakan? Ethan. Kau munafik sialan. Kebenaran, bukannya cuma kau kanker dan tak punya biaya? Ini salahmu sendiri. Menola, qu'est-ce en patent, t'as eu Kebnaran. Saat kebenaran terungkap, jangan sampai kau menyesal. Penyesalan. Apa yang ku sesali? Apa kau menyeratkan aku menyesali? Kau yang akan mati? Calo. Aku habiskan uang untuk pengobatan. Baru itulah penyesalan sebenarnya. Etane. Jangan salahkan Claraku karena tak berperasaan. Lia Claracu. Dia punya tubuh yang indah dan wajah yang menawan. Menikaimu. Sudah merendahkan martabatnya. Kini kau akan mati. Masih harap. Ko Claracu. Menderita seumur hidup? Aku beritahu kenyataan. Léon Walker. Pewari. Oasis Group sangat dekat denganku. Begitu kau mati, aku bisa langsung menikah ke keluarga Walker dan masuk kelas elit. Jadi kau selama ini selingkuh di belakangku, padahal aku selalu baik. Aku buta selama ini. Etane. Jangan salahkan Claraku untuk ini. Binatang saja cari keuntungan dan hindari bahaya. Apalagi manusia. Jika ada yang disalahkan, itu hanya dirimu. Kotak Berguna dan tak mampu. Sekarang kau kena kanker. Kau orang terkutuk. Aku terkutuk, aku tak berguna, saat kebenaran terungkap. Jangan me rend pas d'actu. Léon. Suamiku itu, Suda. aku ceraikan. Kapan kau akan menikahiku? Dia benar-benar bercerai. Apa dia pikir bisa nempel padaku? Tapi. Calo Adayang dit Dankan. Di piring perak. Buat apa ditolak? Akan ku main-main dulu beberapa hari. Aigreko. Minum ini, nanti ku beritahu. Wah, kode Direktur Hayes benar-benar luar biasa, menyenangkan sekali melihatnya. Indah sekali, seperti puisi. Jengga. Di perusahaan kami, hanya kode Direktur Hayes, yang benar-benar bebas bug. Makanya, dia jadi Direktur Teknik. Sangat mengagumkan. Apa yang istimewa dari itu? Pada akhirnya, bukankah dia hanya programmer yang mencetak keyboard? Yang dia tulis cuma kode sampah untuk maintenance website. Ada keahlian teknis yang nyata? Kamu tahu apa? Direktur Hayes bukan orang sembarangan. Beberapa hari lalu, perusahaan besar, menawar harga tinggi, untuk merekrutnya ke Departemen IT sebagai direktur. Kalau bukan karena Pak Dosen, bos perusahaan kita, yang membantunya, mengapa Direktur Hayes mau bertahan di perusahaan outsourcing kecil kita? Bahkan jika dia punya keahlian. Lalu apa kabarnya?
Pak dosen kita bawa pulang program AI dari Silos, yang bisa generate kode otomatis. Dan aku, kebetulan tahu cara pakai program AI ITU. Ethan Hayes bekerja keras sepanjang hari, tak bisa hasilkan kode sebanyak yang AI hasilkan dalam 2 menit. Dia seharusnya sudah digantikan sejak lama. Programme AXILO. Memang canggih. Tapi jangan meremehkan. Kami programmer yang menulis kode. Secara manual. Anak muda. Ambisius dan berpendidikan itu bagus. Tapi kalau meremehkan kami, L'emballon. kalian akan menyesal. Direktur Hayes, jangan turun ke levelnya. Wakil direktur ini belum lihat keahlianmu, tapi saya sudah. Apa yang kau pura-pura ini? Dia cuma coder yang asal ketik. Saya tidak percaya. Kalau perusahaan besar benar mau mencuri kalian, mana mungkin tidak kabur. Kalian selalu sombong seharian. Bagaimana dengan yang ku minta selidiki? Sudah temukan Ethan Hayes? Nyonya Sterling, Sudah kukirim tim untuk mencarinya, tapi jawaban yang kudapat, Ethan et Bellum. masuk kerja beberapa hari ini, ku dengar juga dia dekat dengan TN dosen dari perusahaan outsourcing dan tak mau tinggalkan sana. Carry lagi to work India. Asal dia mau bergabung dengan Oasis Group, bisa langsung kunaikkan jadi direktur proyek. Gaji $10 juta per tahun. Saham pun bisa, asal dia mau datang. Nyonya Sterling, Ethan Hayes sudah bekerja. Bagus, akan kutemui langsung. Ada masalah apa? Ada apa? Kamu sedang di kantor sekarang? Ya. Oh, perusahaan besar lain berusaha membajakmu ya? Masih tak mau pergi? Kamu selalu perkale. Tidak takut meneput diri sendiri? Daripada buang waktu ngobrol, Manding. tingkatkan skillmu. Di saat seperti ini, masih sempat riset teknologi? Bua siapa? Berpura-pura begini sekarang? Tidak mau ke rumah sakit? Tak ingin hidup lagi? Masih ngomong nonsense. Dan nakut-nakuti di sini. Ethan, Seharusnya, kamu lebih fokus pada dirimu sendiri, l'agipula, taxe mu à oran. C'est pertimu. yang hidupnya tinggal hitungan hari. Clara, apa Direktur Hayes sibuk kerja lagi, pulang terlambat, dan mengabaikanmu? Jangan merah, pasangan pasti terkadang bertengkar, kan? Tenang saja, nanti aku akan ajak dia bicara baik-baik. Kalian tidak tahu, tapi Menu rue Laporan. medis kemarin, Direktur Hayes kalian mengidap kanker lambung. Suda Stadium Lanju. Dokter bilang, umurnya sekitar seminggu. Paling lama. Clara Davis. Ini kantor. Bucantan pas. Menyebar gosip. Pergy C40. Jangan buang waktu kami. Ethan, Kau bukan pemilik perusahaan ini. Berdasarkan apa kau? Manguzirku. Apa? Jika aku pergi, akan lebih mudah. Kau pinjam uang dari semua orang di sini? Pinjam uang darimu? Kubritau. Direktur Hayes kalian adalah pengecut. Tak bermoral. Setelah kena kanker lambung, dia tak mau cerai dan berusaha menjeretku ikut sengsara. Sekarang dia pura-pura Kerja di sini. Hanya un truc. meminta uang kalian. Mau pinjami uang ke si manis ini. Bukan urusanku lagi, tapi kuperingatkan dulu. Aku sudah cerai darinya. Jika kalian pinjamkan uang setelah dia mati, jangan minta pengembalian padaku. Ethan, Jongans à la Can Acu. Kita sudah resmi bercerai. Aku tak punya kewajiban membantu melunasi utangmu. Aku ingin lihat siapa yang mau meminjamkan uang padamu, sayang. Kau jahat, wanita licik. Kau pikir dengan berbuat ribut di sini, Kobiza. menghancurkan hidupku, ya? Kubritau. Kau akan segera sadar. Kolayang. Menghancurkan hidupmu sendiri. Akulisik, Sebeknya. Jaga ucapanmu, hidupmu tak akan lama lagi. Di kehidupan berikutmu, jangan jadi pria baik lagi. Minjam uang tapi masih menghinaku? Kupikir kaulah orang paling keji Dan paling jahat. di kantor ini. Masih mau memukulku? Ethan, Kau, pria baik, berani-beraninya memukulku? Aigreco. Coba pukul aku, dasar pria baik. Semua sudah melihat. Diayang. Memintaku untuk memukulnya. Kukabulkan permintaannya. Aku belum pernah dengar permintaan tak masuk akal seperti ini. Ethan, Berani kau memukulku? Bagaimana kau berani memukul istrimu sendiri? Segera minta maaf.
Diam, Siapa kau ini? Ethan, kau berani memukulku? le Pascan. Semua orang lihat. Kosandiri Yang Mintadipukul. Aku lakukan. Apakotidak Senan. Bagus. Kau berani pukul aku ya? Aku akan telepon. Léon Walker dari Oasis Group. Sekarang juga, tunggu saja ajalmu. Aku sendiri yang akan masukkan kau ke penjara. Kubuat kau mati, membusuk di... Astaga, kau ternyata Kino. Leon Walker dari Oasis Group. Wah, hebat sekali. Tentu, Anya Léon. pria penting seperti ini, yang mendampingiku, pantas adanya. Monica Imu. Singu Akubuta. Clara Perrampuanja. Menikahimu dulu. Aku juga pasti buta. Hidup bersamamu, bertahun-tahun sia-sia. Kau sayang. Bertahun-tahun menikah denganku, adalah keberuntungan. Terbe Sarmu. Sekarang habis, keberuntunganmu habis. Tunggu saja ajalmu. Mati Dalam. Kamar rumah sakitmu. Yang Joladan Lamba. Apa yang kalian lakukan di sini? Hello, boss. Kalian berdua, kenapa berantem di kantor? Aku baru dapat kabar. Sebentar lagi, Leon Walker dari Oasis Group akan tiba di sini. Akan datang ke perusahaan kita. Kalian berisik sekali di sini. Ini perilaku apa ini? Ethan, coba bujuk istrimu. Kalau aku punya istri secantik itu, aku akan memperlakukannya seperti ratu. Mana berani aku bertengkar dengannya? Ethan mana bisa disamakan denganmu? Dia Simani. yang sok manis. Dia tak ada apa-apanya, dibanding kukumu saja. Istri secantik ini masih tak tahu menghargainya. Iya kan, Clara? Pac Dawson. Bapak mungkin belum tahu, Seiya Sudabu. istri si manis itu lagi, Dia, baru didiagnosis kanker lambung. Umurnya tinggal sebentar lagi. Segitu pentingnya, Ethan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Masih ada lagi, si manis ini masih saja keliling perusahaan, minjem uang ke sana-sini. Maunya saya yang bayar utangnya, setelah dia mati. APA. Pac Dawson. Apa Bapak hanya akan mendengarkan cerita sepihaknya saja? APA. Clara tidak mungkin bohong padaku, kan? Aku sudah mendampingi Bapak sejak perusahaan ini berdiri. Selama ini, aku tak pernah minta saham, tak pernah minta kenaikan gaji. Aku mengabdikan diri pada perusahaan. Kini, karena cerita sepihaknya, kau berharap aku mati? Tak ada sisa hati nurani lagi? Kau bilang dirimu toh akan mati. Lalu kenapa kalau ku kritik sedikit? Lagipula, hak APA kau minta saham atau kenaikan gaji? Perusahaan ini milikku. Kalau tak suka, pergi saja. Jangan kerja untukku. Aku tak punya hak? Selama bertahun-tahun, aku bekerja siang malam, mengerjakan proyek, sampai kelelahan, bekerja untukmu. Bagaimana bisa tak punya hak? Berani membantah? Kamu dipecat. Dipka. Hanya karena dia mengoceh omong kosong. Kau memekatku? Kau bilang sisa hidupmu tak lama lagi. Kenapa harus ku tetap? Kalau kau mati di kantor, aku harus bayar kompensasi. Nyonya Sterling. Anda Presiden Oasis Group, perusahaan miliaran dolar. Tapi Ethan. Anya Programmé. Dari perusahaan outsourcing. Pantasca Comeranda Kandiri. Untuk ajak dia langsung, Jangan remehkan Ethan. Keahlian teknisnya kelas dunia. Andai dia tak memilih pulang demi karir stabil, nama programmer AI Teratas, di daftar programmer AI Zylos, pasti ada nama Ethan. Dia akan jadi salah satunya. Tapi. Dan, menurut informasi internalku, raksasa AI dari Silos sedang mengincar perusahaan itu. Tepatnya, mereka mengincar kemampuan Ethan. Mereka akan tanda kontrak miliaran dolar. Aku mau temui Ethan dalam 10 menit. baik. Yakin mau pecat aku? Selama ini, berapa uang yang kuhasilkan untukmu, untuk perusahaan? Bukan cuma dulu. Baru-baru ini. Tant pas cul. Mana bisa dapat kontrak dengan raksasa Silos? Ethan. Oh, Ethan. Apa kau pikir tanpa diri perusahaanku tidak bisa berjalan? Sebentar lagi, teknologi AI yang kudatangkan dari Silos akan tiba di sini. Di hadapan teknologi AI, Ethan bukan apa-apa. Dia akan menulis lebih baik dari dan lebih cepat darimu. Ethan. C'est 40 que t'as eu. Quand? Kau hanya si manis sejati. Untungnya aku tahu kau kena kanker lambung lebih awal dan menceraikanmu. Jika tidak. Aku akan terbeban oleh si manis seperti seumur hidupku. Un tum cocu bijak. Tidak terus merepotkanku. Jika koberlutu dan meranjek padaku. Membuatku senang.
Nanti saat Leon datang, aku masih bisa membicarakan hal baik tentangmu. Di depannya, mungkin Leon akan meminjamkanmu uang. Kau bisa hidup 2 hari lagi. Tag perlu. Masih belum jelas siapa yang hidup atau mati. Jangan nekat. Tak perlu kau pecat aku. Aku mengundurkan diri. Aku berhenti. Semoga beruntung. Siapa Ethan Hayes? Tuan Walker. Leon, kenapa kamu di sini? Apa kamu datang untuk memeriksa pekerjaan untuk kantor pusat? Léon. Akhirnya kamu datang. Sebelum kamu datang, sayang, ini mengganggu aku. Dia bahkan berani memukulku. Memukulmu hanya akan mengotori tangan. Kamu baru bercerai kemarin. Hari ini sudah dengan pria lain. Masih ada sisa kesetiaan pernikahan? Bukan baru hari ini. Istrimu sudah terlibat denganku sebelum bercerai. Baru hari ini, aku sudah pesan kamar. Kami sayap, untuk semalam suntuk. Nanti aku rekam video untukmu. Suami istri bagai burung di hutan yang sama. Bercerai-berai saat bencana datang. Ethan. Umurmu sudah tidak Banyak lagi. Jangan halangi aku. Begini ya. Camus Benard, tac t'as eu malu. Selingkuh tapi merasa benar sendiri. Si sayang ini, meski tanpa kanker, tetap tak berguna. Aku tak tahu kenapa sepupuku membutuhkan. Bawa dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu Mobile Léon Walker. kenapa mobil Leon Walker ada di sini? Mungkinkah Dia juga datang untuk Ethan? Oh tidak. Leon memang bandel sejak kecil. Kuharap dia tidak menyinggung Ethan. Ayo pergi. Léon. Lihat bagaimana kau menakutinya. Dia memang tidak punya sisa hari banyak. Dan setelah kamu menakutinya, waktu hidupnya mungkin semakin pendek. Cepat atau lambat dia mati, itu cuma hidup semut. Siapa peduli? Tuan Dawson. Aku hanya mendisiplinkan karyawanmu. Tidak masalah kan? Sama sekali tidak. Oh jia, hanyalah karyawan. Payah sayang, tidak penting. Clara, berkatmu. Clara, aku bisa bawa sweetheart sebelum sepupuku. Katakan, hadiah apa yang kau... Léon. Kau janji padaku, setelah aku menceraikan, sweetheart, kau akan menikahi. Bahas itu nanti. Biar aku bawa dulu sweetheart ke sepupuku. Laikikan. Apayang Kolakukan. Sweetheart. Pantamati. Ethan. Léon. Bagaimana kalau kita patakan? Kaki, sweetheart, dulu. Lalu bawa pulang, dia terlalu berisik. Mari lihat siapa berani. Sepupu, mengapa kau di sini? Nyonya Sterling, ini Nyonya Sterling, CEO Grup Oasis. Benar, beliau Nyonya Sterling kami. Kehadiran Nyonya Sterling yang terhormat, sungguh kehormatan bagi kami, benar sekali. Leon Walker. Camarilla. Leon Walker, aku tidak mengirimmu ke sini untuk buat masalah dan hina Tuan Hayes. Tuan Hayes, sepupu, kau pasti salah paham. Dia cuma karyawan biasa dari perusahaan outsourcing. Kau pukul aku demi dia? Tuan Dawson, ini Stella Sterling, CEO Grup Oasis, orang terkaya di kota kita. Grup Oasis adalah perusahaan teknologi terkuat di kota kita. Jika kira bisa jalin hubungan baik dengan mereka, ini akan jadi lompatan kualitas bagi perusahaan kita. Nyonya Sterling, dia cuma karyawan biasa, sangat biasa saja, tak lebih dari itu. Mengapa kau peduli dengannya? Mari, silakan masuk. Aku akan buatkan teh khusus untukmu. Tuan Hayes.
Saya Stella Sterling, CEO Grup Oasis. Saya ingin menawari Anda posisi Direktur Proyek dengan gaji $10 juta per tahun. Gaji tahunan $10 juta, ditambah lagi sebuah villa taman dan mobil Maybach khusus untuk transportasi, ditambah tambahan 10% saham grup ini. Tian Hayes, jika ada permintaan lain, silakan sampaikan saja. Kami sangat berharap Anda mau bergabung dengan grup Oasis. Ni. Sterling. Saya sangat tersanjung bisa bergabung dengan grup Oasis. Mulai saat ini, saya adalah bagian dari grup ini. Percaya. Saya akan memberikan nilai bagi grup kita yang jauh melebihi bayangan Anda. Mais, apa kamu sudah gila? Dia cuma si manis. Kenapa Berija? 10% saham perusahaan? Aku saja tidak dapat segitu. Kenapa dia? Diane. New York. Sterling, Anda yakin dengan ini? Memberi gaji tahunan $10 juta plus 10% saham untuknya? Saya tahu, Grup Oasis adalah perusahaan teknologi terkuat di kota ini. Anda memang berkuasa, tapi jangan sembarangan buang uang, dok. Dia cuma karyawan biasa-biasa saja. Di perusahaan kita, memang bisa coding, tapi sudah digantikan oleh teknologi saya. Dia tidak lagi punya tempat di sini. Tian Dawson, Anda benar-benar berpikiran sempit. TN Hayes membantu Anda dapatkan kontrak miliaran dolar dari Silos. Sekarang Anda bilang, dia akan AI dan tidak berguna? Tanpa TN Hayes, perusahaan teknologi seperti ini yang tidak punya teknologi unggulan, APA pun, paling cuma bertahan setengah tahun. APA. Tanpa dia, perusahaan kita akan bangkrut? Nyonya Sterling. Perusahaan kami baru saja mendapatkan kontrak multimiliar dolar dari Silos. Apa Nyonya tidak berpikir, itu juga hasil kerjaannya? Menurut Nyonya perusahaan kecil sebesar ini akan dihargai Zylos Technologies. Selain Kilian Coding Tuan Hayes, Nyonya pikir Silos Technologies mempertimbangkannya? Oh, Nyonya Sterling. Nyonya salah paham. Perusahaan kami baru saja adopsi teknologi pemrograman AI luar negeri. Kecepatan codingnya 10x lebih cepat dari manusia, bahkan 100x lipat. Coding Ethan Sebulon tidak sebanding dengan kerja AI sehari. Teknologi pemrograman AI kelas dunia. Mudah dapatkan kontrak multimiliar Silos. Kurasa ini karena perusahaan luar negeri sadar akan nilai teknologi kami. Makanya, mereka kerja sama dengan kami. Pakai AI untuk penuhi pesanan. Terkejut ya? Cara cerdas ini melampaui imajinasi orang biasa. Tapi saya tak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, Nyonya terlalu mudah. Bisnis itu seperti perang. Nyonya tak bisa beradaptasi. Saya perkirakan Oasis Group akan hancur di bawah kepemimpinanmu. Yang menjejakkan saya adalah kebodohanmu menggunakan AI untuk pesanan Silos. Nyonya pikir orang Silos bodoh? Dulu saya bilang kalian akan bangkrut dalam setengah tahun. Ternyata saya terlalu optimis. Denda kontrak multimiliar ini akan langsung membuat kalian bangkrut. Omong kosong. Kau bicara sembarangan, jaga ucapanmu. Kau jealous Kuma, iri dengan kontrak miliaran dolar saya. Tak perlu iri dengan itu. Karena kontrak miliaran dolar ini, tanpa Ethan, kau takkan bisa mendapatkannya. Maka kontrak miliaran dolar ini secara alami jatuh ke Oasis Group saya. Kau pikir, dengan merekrut karyawan kau bisa dapat kontrak miliaran dolar ini? Huberai tahu, itu mimpi belaka. Sejujurnya, karyawan yang kau rekrut takkan berguna lama bagimu. Tak berguna lama? Maksudmu apa? Clara. Katakan pada Nyonya Sterling. Aku istri Ethan Hayes. Bukan. Mantan istrinya. Karyawan yang kau rekrut ini didiagnosis kanker lambung stadium lanjut. Dia mungkin hanya punya Sekitar seminggu lagi un tukide. Ethan. Mereka tawarkan $10 juta setan. Apa kau akan hidup cukup lama untuk menikmatinya? Kanker lambung stadium lanjut. Apakah TN Hayes benar-benar menderita kanker lambung stadium lanjut? Mengapa saya harus bohong padamu? Dia hampir menjual rumahnya untuk biaya operasi. Sayang sekali. Saya sudah menolak. Operasinya. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanya menunggu ajal. Sebesar apapun grup Oasis, tidak mungkin temukan dalam seminggu dokter untuknya, untuk obati kanker lambung stadium lanjut. Bukan? Cepat, segera cari tim medis terbaik nasional. Kita harus persiapkan operasi kanker lambung dalam waktu sesingkat mungkin. Beck, Ni. Sterling. Saya segera berangkat. Ni. Sterling. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya tidak punya masalah kesehatan.
Tidak perlu. Melanjutkan pengobatan. Nyawanya tidak sebanding dengan jutaan dolar. Un tuc dit c'est la matcan. La jipula, semingu jola. Waktu yang terlalu singkat. Benar, seminggu tidak cukup. Tapi yang menunggu ajal bukan saya. Tapi kamu, Clara. Kamu masih keras kepala menyap. Jangan tunggu sampai mati semingu. Lalu berharap saya urus pemakamanmu. Ethan, kau masih keras kepala menyangkal. Jangan nunggu sampai seminggu lagi mati, baru minta aku urus pemakamanmu. Jujur, Nyonya Sterling, aku harus berterima kasih. Jika tidak, jika dia tewas di Azure Tech, aku mungkin harus bayar kompensasi. Antana, sekarang semua beres. Aku hemat uang. Dawson, jangan keterlaluan. Bagaimanapun, dia tetap karyawan perusahaanmu. Karyawan? Si manis, digantikan Ai. Pasien yang mau mati, lebih cepat pergi lebih baik. Dia tipe orang yang sia-siakan udara saat hidup dan tanah saat mati. Leon Diamla. Tuan Dawson. Orang seperti tak pantas jadi bos. Kau pantas bangkrut. Orang sepertiku akan dapat kontrak miliaran dolar, sementara dia hanya akan mati di ranjang rumah sakit. Tuan Dawson. Aku buta ikut kau selama ini. Dites à un percorbant un tuc. Perusahaan ini, dan kau, Qu'Aubuan accuse et Bertissant pas. kalian berdua akan dapat balasan cepat atau lambat. Jangan harap kalian datang minta tolong nanti. Tenant, Nyonya Sterling. Kondisi kesehatanku sangat baik-baik saja. Tac perlu. Operasi kanker lambung. Aku yakin bisa hidup sampai 80 tahun. Aku pasti akan abdi pada grup kita dengan setia. Aku percaya, orang berbakat sepertimu, kalau sampai celaka, bukan hanya kerugian untuk Oasis Group, tapi juga untuk seluruh Grand Hera. Jika ada keluhan kesehatan, jangan sembunyikan. Aku akan kerahkan semua sumber daya medis untuk mengobati. Terima kasih, Nyonya Sterling. Akan kubaktikan semua pengetahuan seumur hidup untuk membalas kebaikanmu. Ngomong-ngomong, perusahaan seperti mereka tak mungkin dapatkan kontrak miliaran dolar dari Silos. Lalu kita bisa dengan mudah merebutnya. Itu sudah di depan mata. Ngomong-ngomong, perusahaan seperti milik mereka mustahil bisa mendapatkan kontrak miliaran dolar dari Silos. Nanti kita bisa dengan mudah merebutnya. Pasti akan jadi milik kita. Bagus sekali. Ayo kita kembali ke perusahaan sekarang dan tanda tangani kontraknya. Baik. Kenapa masih diam saja? Cepat ikut aku kembali, atau kartu bankmu ku blokir. Léon. Si manis Stella Sterling itu tidak hanya merekrut stafku, tapi juga ingin perusahaan hancur. Setelah dapatkan kontrak miliaran dolar ini dan jadi orang terkaya di kota, akan kutunjukkan bagaimana akan kuhancurkan Oasis Group-nya. Orang terkaya? Pak Dawson. Apakah beneran akan jadi orang terkaya? Benar. Begitu berhasil menyelesaikan kontrak miliaran dolar ini, Azuritech akan mudah menjadi perusahaan terkaya di kota ini. Lalu, bahkan Oasis Group akan tunduk padaku. Si manis Stella Sterling itu akan kubuat Stella Sterling. Si manis itu perlu memohon ampun padaku. Akan kuhinakan dia. Ethan si oportunis itu akan kuakhiri dengan mengenaskan. Pak Dawson. Anda sangat berwibawa, sangat tampan. Sebenarnya, aku bisa lebih berwibawa. Pak Dawson. Jahat sekali. Ikutlah denganku. Bisa lebih jahat lagi. Pak Dawson, waktu itu, Tim Zylos datang. Sepertinya, mereka memilih kami setelah melihat keahlian Ethan dalam pemrograman. Pak Dawson, terakhir kali, Tim Zylos datang. Sepertinya, mereka memutuskan setelah melihat kemampuan pemrograman Ethan untuk bermitra dengan kami. Omong kosong. Yang jelas, tim peneliti Silos menghargai teknologi AI perusahaan kami. Pengkhianat tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau memihak orang luar? Sepertinya kau tak mau bekerja lagi di sini.
Jika kau berani membelanya lagi, siapkan barang-barangmu. Dan Killier, jangan bekerja di Azurtech lagi. Tepat. Aku melihat semuanya. Tim Investigasi Silos. Terkesan dengan teknologi AI perusahaan kita. Kontrak miliaran dolar ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ethan. Ini semua berkat visi jauh Pat Dawson yang memperkenalkan teknologi AI lebih dulu. Setuju bukan? Ya. Tuanais. Ini kantor yang Nyonya Sterling s'engagea. siapkan untukmu. Komputer ini, spesifikasinya tertinggi di seluruh. Grand Terra. Cukup kuat untuk semua kebutuhan pemrogramanmu. Tuan Hayes, jika butuh apapun, langsung saja datang pada. Akan kusuruh orang siapkan segera. Ya, kau bisa menyampaikan apapun pada Nyonya Sterling. Dia akan sepnunya. Bekerja sama. Sekarang, di seluruh Oasis Group, selain Nyonya Sterling, kau bisa mengawasi semuanya. Setup ini luar biasa. Andai dulu ada fasilitas ini, kecepatan ngodingku pasti bisa 2 kali lipat. Terima kasih, Nyonya Sterling. Mulai sekarang, kuhabiskan hidupku untuk grup ini. Kalau begitu. Bukankah kau harus jadi milikku? Nona Sterling. Lihat ponselmu. Konferensi pers terbaru. Azurtech akan dalam 3 hari. Mengumumkan kolaborasi mereka dengan Silos dalam kontrak multimiliar. Saat itu, bahkan wali kota akan hadir secara pribadi. Dalam 3 hari, wali kota juga akan ada di sana. Selamat kepada Azurtech, karena secara resmi menandatangani kesepakatan dengan Silos Technologies, kontrak multimiliar dolar. Proyek ini akan resmi diserahkan dalam 3 hari. Kami berterima kasih kepada Azurtech atas kontribusinya terhadap PDB kota kita. Teknologi AI Azurtech adalah yang tercanggih di dunia. Kami yakin dapat menyerahkan dengan lancar proyek Firewall Jaringan Silos Technologies. Saat itu, Azurtech akan menggantikan Oasis Group sebagai perusahaan teknologi terkemuka kota ini. Mari kita beri selamat kepada Tuan Dawson. Lihat Tuan Dawson, dia sangat percaya diri. Dia tidak akan benar-benar menyerahkan proyek Firewall Silos Tech dalam 3 hari, kan? Jika ya, itu akan mengerikan. Apakah teknologi AI Tuan Dawson? Benar-benar secanggih itu? Proyek Silos Technologies memerlukan Azurtech untuk membangun sistem firewall yang tahan serangan dari peretas top dunia. Sebuah sistem firewall. Bisakah mereka benar-benar mencapainya? Nona Sterling. Saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk segelas anggur dan bersantai sedikit. Apa maksudmu? Mereka bahkan tidak bisa membuat sistem firewall? Non, Sterling. Seiya Kira Sekaran. Adalah waktu yang tepat untuk gelas anggur dan bersantai sedikit. Apakah Anda mengatakan mereka bahkan tidak bisa membuat sebuah sistem firewall? Tidak. Mereka dapat membuat satu khusus mereka, sistem firewall jaringan, pada dasarnya rapuh. Ini tidak akan Silo Technologies. persyaratan pengiriman. Azurtech. Système AI. Selagi mampu menciptakan 18 firewall dalam waktu singkat. Tak diragukan lagi namun sebuah wajar. Hanya milik saya, dikembangkan sendiri. Système Firewall Stella. Dapat sepenuhnya memenuhi pengiriman. Jadi maksud Anda? Betul SDH SY Bikin. Nama Velom to Vodosson. Saya awalnya menginginkan Un tuc d'Ibérique et Jutan. tapi ia diperlakukan seperti sampah. Non. Sterling, l'IA. 10 Semua Grand Terra. Saya adalah satu-satunya. Siapa yang dapat membuat sistem ini? Sistem Stella Firewall ini dapat menahan serangan dari peretas unggulan di dunia selama kita
Ni. Sterling, Anda tidak suka saya, kan? Anda, jangan bicara sembarangan. Saya hanya agak terlalu dekat tadi. Ni. Sterling, Jika benar suka, kita sebenarnya bisa mengembangkan. Peraza on kita. Lagi pula, saya baru bercerai dengan istri beberapa waktu lalu. Jika benar menyukai saya, kita sebenarnya bisa. Minom bersama malam ini. Jangan bicara macam itu. Siapa mau bersama Anda? TNE. Apa nama sistem pertahanan yang Anda sebut? Système pertahanan Stella. Bukankah itu nama Ni. Sterling sendiri? Jangan-jangan Anda suka nyonya. Sterling. Tidak. Saya cuma spontan memberinama. TAPI. Anda benar sudah bercerai? Dia mengira saya menderita kanker lambung parah, takut jadi beban, jadi memilih cerai. Tapi sebenarnya yang sakit Adalah dia. kira-kira 3 hari lagi, di acara serah terima, Azurtech. gejalanya akan kambuh. Dasar wanita bodoh. Kalau dia tidak mau, saya yang ambil. Apa? Maksud saya, dalam 3 hari, bisakah Anda dapatkan kontrak miliaran dolar itu? Ni. Sterling, lia ini. Sistem buatan saya. Walau hanya punya 1 firewall, tidak bisa ditembus. Jika kita bawa USB ini ke Akara sera terima. Besok, Xilo Teknologi akan meronjek mata. kerjasama dengan kita. Saat itu, kontak miliaran dolar jadi milik kita. Kita sudah cerai, bagaimana kamu masuk? Saya buru-buru kembali untuk nikah lagi denganmu, katanya penghasilanmu sekarang 10 juta dolar tahun. Artinya lebih dari 1 juta dolar per bulan. Uang ini kalau dibiarkan, Tidak akan terpakai baik. juga tidak aman di tanganmu, kalau diberikan ke orang. Saya tidak tenang. Jadi uang ini paling aman di saya. Dasar perempuan tak tahu malu. Dia seperti bilang, saya kembali demi uang, lewat raut wajahnya. Untuk pernikahan ulang ini, saya ada permintaan. Dengar baik-baik. Kamu harus menyiapkan mas kawin senilai 3,88 juta Dolar. Mengingat sekarang, Anda diakui. Ni. Sterling. 3,88 juta dolar ini sebagai bukti ketulusan. Un truc m'embouticant. Saya masih di hati. Bagaimana kalau, mendingan ku beliin peti mati saja. Tu que forma. Quand? Masih ada lagi. Mulai sekarang, gajimu harus. Disera quand que saya. Bukan kumagaji. Kamu kan mau matikan ke? Ya. Santunan kematian juga harus jadi milikku. Mulai saat ini, saya yang mengatur keuangan rumah tangga. Kamu tidak berhak tanya-tanya soal uang. Kalau perlu, melakukan apapun, katakan saja. Benar, mulai sekarang, santunan kematianmu akan diserahkan padaku. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus keuangan rumah tangga. Uang di rumah ini, kau tak berhak mempertanyakannya. Jika kau butuh, Sesuatu. katakan saja padaku. Aku punya keperluan lain untuk uang ini. Setiap bulan, aku harus mengirim biaya hidup untuk ibu dan adikku. Orang tuaku sudah tua, dan adikku tidak punya pekerjaan. Jadi, mulai sekarang, uang ini akan digunakan untuk apa? Oh, benar. Biar kuberitau Alain. Adikku berencana, sepertinya, untuk membeli mobil dan uang itu juga harus dari keluarga kita. Kukira aku menikahi seorang ratu, ternyata aku menikahi seluruh keluarga kerajaan. Orang tuamu masih punya pensiun 2.000 dolar. Quand? Pensiun ini, Bagaimana kalau Begini kita ambil 1.800 dolar setiap bulan untuk. adikku membayar cicilan rumahnya. Cicilan rumah adik. Cicilan rumah adikku tepat 1.800 dolar. Masih ada sisa 200 dolar. Sisa 200 dolar itu, kita sisakan sekeranjang kubis dan kentang di depan pintu orang tua setiap bulan. Ok. Koanya membrimakan. Orang tuaku kubis dan kentang? Mereka sudah tua. Kubis dan kentang sangat bergizi dan mudah dicerna. Aku melakukan ini demi kebaikan orang tuamu. Apakah memberi makan babi? Istri seperti sulit ditemukan, bahkan dengan lentera, untuk menemukanku. C'est le rue keluargamu pastitela. Mengumpulkan karma baik di kehidupan lampau. Berbaktidan setia pada keluarga. Oh, benar. Soal santunan kematian, begitu kau mati, aku akan memilih Gucci untukmu. Jangan beli lahan pemakaman kalau begitu. Lahan pemakaman di kota cukup mahal sekarang. Aku benar-benar ingin memukulmu sekarang. Keluar. Ethan,
Apa yang kulakukan? Kau akan mati. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Enyala. Jangan menyesal saja. Pemrograman AI ini, kode yang ditulisnya, tampaknya sangat kuat. Sepertinya Azurtech akan melambung kali ini. Ini sangat bagus. Kode AI Azurtech tampak agak lumayan. Tapi baris kode ini tidak tahan penelitian atau pengujian sama sekali. Ini hanya dangkal. Jika bertemu peretas sungguhan, dalam hitungan detik, itu akan runtuh. Selain itu, kontrak juga menyatakan bahwa jika proyek mereka kali ini tidak memenuhi standar pengujian silos Teknologi. Victor Dawson. harus membayar denda $1 miliar. Aku khawatir dia akan bangkrut. Bukankah itu Nona Sterling? Anda juga di sini untuk menyaksikan upacara penyerahan Azurtech dan mendapatkan kekayaan miliaran dolar? Ya, sempurna, beri tahu semua orang. Dibandingkan dengan pemrograman AI Azurtech, keterampilan Ethan Hayes benar-benar sampah. Victor Dawson. Saya sudah lihat kode yang Anda Jalankan. Itu hanya 2. itu tidak akan lolos pengiriman sama sekali. Saya rasa Anda hanya benar-benar iri. Kode yang dihasilkan oleh pemrograman AI saya berkali-kali lebih baik dari API yang Anda hasilkan manual. Ethan Hayes, Anda hanya sampah yang akan segera dihapuskan oleh era ini. Saya sarankan Anda kembali dan uji secara menyeluruh sistem yang Anda buat dengan pemrograman AI agar Anda tidak berakhir membayar penalti $1 miliar dan kehilangan segalanya. Saya sarankan kau mundur dan uji secara menyeluruh sistem yang kau buat dengan pemrograman AI. Sebelum akhirnya membayar denda $1 miliar dan kehilangan segalanya. Ethan Hayes, apa kau pikir Azurtech tak bisa memenuhi pesanan tanpamu? Kuberai tahu, Azurtech, ada atau tanpa kau, tak ada bedanya. Ethan, Aku tahu persis level kemampuanmu. Bagaimana skill receh bisa lawan pemrograman AI? Aku sudah menikahi bertahun-tahun. Kalo Koberbaka, Mazai de Pkita. Begini membosankan, ini konyol. Dengan kemampuanku, di perusahaan lain, gajiku bisa $1 juta setahun. Victor Dawson Kumabayar. $4,000 sebulan. Kalau mau salahkan orang, Salakandia. Kosandiri Tak Berguna. Masih menyalahkan TN Dawson. Orang sekarat daripada di rumah saja, malah mempermalukan diri di sini. Apa yang kulakukan? Aku sangat menyesal menikahi. Benar? Putriku buta. Sampai menikahimu. Clara Davis. saranku, segera ke rumah sakit. Periksa kesehatan Sebelum menyesal. saat semuanya terlambat. Ethan, Tutup mulut, pembawa sialmu. Kau yang mau mati, masih kutukin aku, memangnya apa? Stella Sterling mendukungmu? apa yang kusombongkan? Berapapun uangnya, soal nyawamu, dia tak bisa selamatkan. Kanker lambung stadium akhir. Sadarlah. Clara Davis, jangan keterlaluan. Kalian pernah menikah. Itu harus berarti, bagaimanapun dia mantan suamimu. Mantan suami, kami sudah bercerai. Semua ikatan putu. Dia tak ada hubungannya denganku. Dia sudah mangina TN. Dawson. Pantas saja mati. Bahkan kuharap dia cepat mati. Clara Davies, kau bajingan. Aku. Apa? Ko apa? Dia baru masuk perusahaan, langsung mesra. Ya, sebaiknya kau belikan peti mati secepatnya. Dia baru gabung di perusahaan, kalian udah deket banget. Ya, saran aku sih, baiknya siapin peti mati, cepat-cepat aja. Siapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Aku nggak mau repot sama kamu. Nanti setelah mati, jadi hantu penasaran dan ganggu aku. Menurutku, masih belum pasti. Siapa yang bakal jadi hantu? Wale Kota Evans, silahkan masuk. Semuanya, ini Wali Kota George Evans. Beliau sengaja datang untuk menyaksikan upacara Sarah Terima kita. Mari kita sambut dengan hangat. Hari ini saya datang langsung menyaksikan upacara Sarah Terima ini. Saya ingin mengingatkan semua, khususnya pelaku usaha lokal, untuk belajar dari Azurtech.
Kemampuan Azure Tech menyelesaikan proyek sulit seperti ini adalah terobosan besar bagi kota kita. Ini menunjukkan kekuatan Grand Terra kita. Di saat yang sama, saya yakin Victor Dawson bisa memimpin perusahaan teknologi ke level yang lebih tinggi dan memberi kontribusi lebih besar untuk ekonomi kota. Semua pengusaha dan bos yang hadir di sini sebaiknya belajar lebih banyak dari Bapak Dawson dan jadikan beliau panutan. Stella, tentu saya juga sangat menghargai Oasis Group kalian. Terima kasih Oasis Group atas kontribusi besarnya untuk kota kita selama ini. Tapi kadang yang baru lebih baik. Jangan sok jago hanya karena perusahaan besar. Tetap harus belajar dari dan minta siap dari pengusaha senior seperti Victor Dawson. Terima kasih Grup Oasis atas kontribusi besar Anda untuk kota kita selama bertahun-tahun. Tapi pendatang baru bisa cepat melampaui Anda. Anda tak bisa cepat puas hanya karena perusahaan besar dan meremehkan semua orang. Anda tetap perlu belajar dan berkonsultasi dengan pengusaha berpengalaman seperti Tuan Victor Dawson. Lakota Evans, Nona Sterling, Anda benar-benar harus belajar dari kami. Perusahaan mereka masih menggunakan pengkodean manual. Dan mereka bahkan menggunakan karyawan yang dibuang perusahaan kami, yang kami anggap sampah. Jika Anda bertanya pada saya, jika mereka tidak melakukan perubahan, bangkrut hanya masalah waktu. Tuan Dawson, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara terlalu cepat. Upacara pengiriman Anda bahkan belum dimulai. Sejauh yang saya tahu, saat itu, jika Anda tak bisa lulus inspeksi dari Zylos Technologies, Anda akan menghadapi denda besar, sebesar $1 miliar. Pada titik itu, Anda akan kehilangan segalanya. 1 miliar? Kehilangan segalanya? Stella Sterling, Nona Sterling yang terhormat, jangan terlalu mengkhawatirkan di sini. Dengan kehebatan pemrograman AI Azure Tech. Dengan kehebatan pemrograman AI Azure Tech. Bagaimana mungkin kami gagal dalam tes silos? 18 firewall tak tertembus. Saya lihat Anda hanya iri dan dengki. Jika Anda bertanya pada saya, bagaimana kalau begini? Grup Oasis menjadi anak perusahaan dari perusahaan kami. Kita bisa menyuruh Ethan Hayes melakukan pekerjaan kasar, menyuruhnya membersihkan toilet dan membuang sampah setiap hari. Mungkin saya akan berbelas kasihan dan memberi Anda beberapa perintah. Bagaimana dengan itu? Tuan Dawson, jika Anda bertanya pada saya. Karyawan, sampah, seperti Ethan Hayes, dan perusahaan terbelakang seperti Grup Oasis, sama sekali tidak pantas. Kontrak asing, perusahaan sampah seperti mereka, seharusnya perlahan dilenyapkan oleh Pat. Saya merasa mereka menjijikan un tube d'Ilia. Apa kau dengar itu? Melihat kalian semua membuatku mual. Apa urusanmu? Sejak kapan urusan Grup Oasis menjadi sesuatu untuk Anda? Komentari? Kau, sirang opportunities yang berubah-ubah? Leon, jangan marah seperti ini. Tapi semua yang kami katakan itu benar. Kami memecat karyawan ketinggalan zaman dari perusahaan kami. Tapi perusahaanmu menerima mereka. Kalau perusahaanmu tidak bangkrut, saya apa lagi? Tunggu. Kau bilang mengusir Ethan Hayes dari Azure Tech? Dia cuma karyawan tak berguna di perusahaan kami. Kecepatan codingnya sangat lambat. Sama sekali tak sebanding dengan teknologi pemrograman yang baru kami gunakan. Jadi dia sudah tak berguna. Wajar saja kami mengusirnya. Tuan Dawson, kau buta mata? Tak sadarkah kau? Zylos Technologies datang kemari khusus untuk keahlian programming Ethan Hayes? Kau berlebihan. Dia cuma karyawan rendahan. Mana mungkin dia dapat kontrak miliaran dolar dari silos? Mereka pasti tertarik dengan teknologi pemrograman kami sehingga mau berkolaborasi. Dasar berpikiran sempit. AI pemrograman memang kuat, tapi Ethan Hayes 10 kali lebih hebat dari AI itu. Bukan, serius sekali. Teknologi terus berkembang. Mana mungkin usaha manusia mengalahkan AI? Bagaimana keahlian Ethan Hayes? Bisa saingi coding AI? Dia orang spesial macam apa? Aku tahu persis. Clara, kau baik-baik saja? Kau muntah darah. Apa Nona ini tidak apa-apa? Kenapa dia muntah darah? Anaku. Putri. Aku baik-baik saja. Akhir-akhir ini perutku sering sakit. Mungkin hanya gangguan pencernaan ringan. Akan membaik setelah minum obat pereda nyeri. Bagus, lega kau baik-baik saja.
Kamu membuatku sangat khawatir. Kukira Koterkena. Penyakit serius. Melihat waktunya, hari ini hampir. Masa penyakitmu kambuh. Nona. Saya perwakilan dari perusahaan farmasi, berpengalaman 30 tahun di bidang medis. Boleh saya periksa denyut nadimu? Baiklah. Denyut nadinya lemah seperti terjun ke jurang. Tanda vital melemah, tenaga hidupnya terkuras. Ada indikasi penyakit terminal. Nona, ada masalah dengan tubuhmu. Sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Untuck Pemeriksaan Menyeluruh. Jangan ditunda lagi. Ini, tidak mungkin separai itu, kan? Diagnosa melalui denyut nadi. Saya tidak pernah melihat. Ah. Seserius itu? Baik, setelah acara, serah terima akan ke rumah sakit. Hanya sakit perut biasa. Aku juga sering mengalaminya saat minum berlebihan. Bukan hal serius. Jangan khawatir. Nanti akan kuantarkan kau ke rumah sakit sendiri. Ya, benar. Kontrak miliaran dolar ini sangat penting. Baik. Kau sudah memasuki tahap akhir kanker lambung dan kehilangan kesempatan. Operasi terakhir. Sekarang ke rumah sakit pun dukun paling tak bisa menyelamatkanmu. Clara. Cepat pergi ke rumah sakit. Walau tak bisa menyelamatkan, setidaknya mengurangi penderitaan saat penyakit kambuh. Ethan Hayes. Pembawa sial, sakit perutku ini karena kau membuatku kesal. Kurasa kau hanya iri pada Tien Dawson anggap kau tak berguna dan mengusirmu dari perusahaan. Tapi aku di sisi Tien Dawson sekarang. Kau hanya iri karena aku dekat dengannya. Benar bukan? Etane? Tapi apapun itu, kau mengidap kanker lambung stadium akhir dan akan segera mati. Tapi apapun yang terjadi, kau mengidap kanker lambung stadium lanjut dan akan segera mati. Kuberi peringatan baik-baik. Nanti saat kebenaran terungkap. Jangan menangi dan meranjek. Mais mon cul menier la matkan nyawamu menyedihkan. Si. Peringatan darimu? Bukankah kau hanya karena putriku meninggalkanmu? Komara? Mau balas dendam di sini? Dengarkan. Tuan Dawson. Setelah kontrak miliaran dolar ini selesai, dia akan menjadi Miliarder. dan segera menjadi orang terkaya di kota ini. Putriku bersama Tuan Dawson akan menjadi bangsawan. Seumur hidupmu, kau takkan bisa membalas putri, takkan pernah. Menyedihkan. Ethan Hayes. Clara akan segera menjadi istri direktur utama, sementara kau paling kuma pegawai rendahan. Kau tak pantas mengkritiknya. Rankin, kau sadar akan posisimu. Benar. Putriku sudah berubah menjadi sosok luar biasa. Lalu kuapa? Paling kumaula. Yang pantas merayap. Di kubangan. Clara, dengarkan. Semua di sini tak ada hubungan denganmu. Kontrak miliaran dolar pun tak relevan. Bahkan ratusan miliar atau triliun tetap tak ada hubungan denganmu. Apa maksudmu tak ada hubungan? Aku akan menjadi istri direktur utama. Semua yang terkait Tuan Dawson terkait dengan kau sekarang apa? Tak pantas bicara dengan istri direktur utama. Seseorang usir dia. Siapa bilang dia tak pantas? Dia suami direktur utama. Siapa bilang dia tidak pantas mendapatkannya? Dia suami dari CEO. Ni. Sterling. Anda. Bukan apa-apa. Nona Davies. Dia dalam perlindunganku sekarang. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus minta izinku dulu. Tien Dawson. Pengingat baik untukmu. Joey wanita ini. Hati-hati, atau nanti Kuakan dalam masalah besar. Etane. Kau tak tahan melihatku sukses. Ya, aku dan Tien Dawson akan meraih kesuksesan. Kau cemburu, bukan? Kubritau. Perceraianku denganmu adalah satu-satunya pilihan. Kau hanya pria egois. Como mati. Tapi masih ingin menyeret. Ikut mati, ya? Clara. ingat ekspresi wajahmu saat ini. Nanti saat Tien Dawson mengantarmu ke rumah sakit, kuharap kau masih bisa tersenyum. Lalu kau akan paham. Bawako. Orang bodoh sejati. Sudahlah, hentikan. Akal bulusmu. Orang lain mungkin tak tahu, tapi aku sangat paham. Andai ku sadari kau orang seperti ini dari dulu, takkan kubiarkan putriku bersamamu. Kau pembawa sial. Kau juga bodoh. Apa? Beraninya komanginaku. Akan kubunuh kau. Tak perlu berdebat dengan orang sekarat. Benar juga, tak ada gunanya berdebat dengan orang yang mau mati. Ethan Hayes. Urusan ini bukan urusanmu. Nanti, undangan pernikahan Clara dan aku akan dikirim pada... Oh, ngomong-ngomong. Saat itu, kau sudah mati karena kanker lambung stadium akhir.
Hari ini adalah hari baik bagi Azure Tech dan Zylos Technologies untuk pengiriman proyek kita. Mulai hari ini, perusahaan saya, Azure Tech, akan resmi menggantikan grup Oasis sebagai perusahaan teknologi terdepan di kota ini. Para hadirin, selama kalian bersedia bermitra dengan Azure Tech, membentuk aliansi, dan mengusir grup Oasis, saya akan bagi kontrak miliaran dolar ini agar semua CEO bisa mendapat bagian, sehingga para CEO juga bisa menerima proyek dari Zylos Technologies. Bagaimana tanggapan kalian? Nimbus Tech bersedia bergabung dalam aliansi. Kami akan putuskan semua hubungan dengan grup Oasis. Saya juga bersedia Mengusir grup Oasis dan bekerja sama dengan Azure Tech. Membentuk aliansi, usir grup Oasis. Bentuk aliansi, usir grup Oasis. Bentuk aliansi, usir grup Oasis. Dawson, bukankah persaingan bisnismu terlalu agresif? Ini pengaruhi suasana kota. Grup Oasis menguasai pasar bertahun-tahun. Saya juga memikirkan perkembangan semua pihak. Karena grup Azure Tech punya kemampuan untuk ubah situasi ini. Tentu saya harus jamin keuntungan untuk semua. Bukankah begitu? Dan jamin keuntungan untuk kalian. Setuju bukan? Setuju. Tian Dawson, saya sarankan jangan terlalu cepat puas. Mengklaim sekarang bahwa kau akan menghasilkan miliaran untuk para CEO. Bukankah itu terlalu dini? Jangan terburu-buru. Jika kau gagal menyelesaikan kontrak miliaran dolar ini dan tak lolos inspeksi Zylos Technologies, maka Oasis Group saya akan mengambil alih proyek ini. Stella Sterling, Nyonya Sterling tercinta, kau benar-benar bersikap seperti orang tua yang merendahkan. Zaman sudah berubah. Masihkah kau pikir pasar diatur oleh Oasis Group dan kau yang pegang kendali? Semua orang di sini tidak bodoh. Seperti diketahui semua, setelah saya selesaikan pesanan ini, proyek miliaran dolar ini hanya awal saja. Kolaborasi berikutnya akan tak terbatas. Saat itu nanti, Oasis Group MU tak akan bernilai, apalagi Oasis Group MU. Bahkan di antara raksasa teknologi Grand Terra sekalipun, pasti ada tempat yang disiapkan untukku. Victor Dawson. Jangan terlalu cepat bicara. Kontrak miliaran dolar mana? Kolaborasi masa depan mana? Nanti. Kau bahkan tak bisa lindungi diri sendiri. Baron Tiruan. Begitu Zylos Technologies lihat, mereka akan membuat Kehilangan segalanya. Ku akan kehilangan segalanya. dan jadi pengemis di jalanan. Dasar kurang ajar. Harusnya kau kupukul. Presiden Zylos Technologies dari Zylos, Tian, Lars Olsen, telah tiba. Pak Olsen, sungguh suatu kehormatan. Mari, izinkan saya memperkenalkan. Ini Wali Kota George Evans. Beliau khusus datang untuk menyaksikan Upacara Serah Terima Kita. Selamat datang di kota kami. Kantor pusat mengutus saya untuk melakukan inspeksi penyerahan proyek. Jika perusahaan Anda lulus inspeksi penyerahan ini, Anda akan menerima pembayaran miliaran dolar dan proyek kerjasama lanjutan. Luar biasa. Ini hebat. Selama perusahaan Anda berhasil lulus inspeksi, saya akan cairkan 10 miliar dolar segera. Ya ampun, ini cek miliaran dolar. Nak. Kita berhasil. Kita akan jadi miliarder. Pak Olsen, kedermawanan perusahaan Anda sungguh mencengangkan. Tenang saja, teknologi pemrograman Azure Tech ini sempurna tanpa cacat. Azure Tech akan menjadi mitra terbaik perusahaan Anda. Pak Dawson, boleh saya melihat proyek yang diserahkan dulu? Saya ingin tahu sejauh mana perkembangan proyek perusahaan Anda. Silakan, Pak Olsen. Pak Olsen, inilah sistem pertahanan keamanan karya Azure Tech. 18 firewall cukup untuk menahan serangan hacker terkuat di dunia. Ini menjamin keamanan jaringan perusahaan Anda. Astaga, 18 firewall. Pak Dawson, Anda memberikan kejutan besar. Tuan Dawson, Anda memberi saya kejutan yang luar biasa. 18 firewall. Ini pertama kalinya saya melihat sebanyak ini firewall dalam satu sistem keamanan. Bisakah kita mulai pemeriksaan sesungguhnya sekarang? Tentu saja, Tuan Olsen. Silakan melanjutkan. Kami akan menanamkan virus Zylos Technologies. Jika program Anda bisa bertahan melawannya, maka sistem lolos inspeksi. Tuan Olsen, ini adalah Shibal Firewall Kemenant. Meskipun bisa menembus 1 atau 2 atau bahkan belasan, tidak mungkin tiba-tiba menembus semua 18, kan?
Wa, Tuan Dawson luar biasa. Seperti yang diharapkan, teknologi pemrograman AzureTech hanya bisa melewati firewall pertama. Sepertinya, Trojan dan virus ini sama sekali tidak efektif melawan firewall ini. Percy. Sudah diduga, perusahaan teknologi veteran Produk Yang Merekabua. memang tingkatannya berbeda. Kudangar. Mereka menggunakan Teknologi. pemrograman AI tercanggih. Tampaknya, Capitus and AzureTech Mengapus, karyawan tidak kompeten dan usang tersebut, itu tepat mempertahankan mereka. Hanya buang-buang sumber daya. Para CEO Terramat, Anda semua sudah melihatnya kan? Kekuatan AzureTech kami sebagai perusahaan tidak bisa dibandingkan dengan Oasis Group Anda. Siapa yang harus Anda ikuti? Sudah jelas sekarang, bukan? Tidak apa. Virus Trojan, Xylotechnologie, Sangakua. Firewall mereka tidak akan bertahan lama. Stella Sterling, bagaimana pendapatmu? Sudah yakin? Teknologi pemrograman AI AzureTech kami, Bukinka, jauh lebih kuat dari karyawan yang Anda ambil dari kami. Kira dengan merekrut satu karyawan dari kami bisa menjatuhkan kami? Sekadar info, mustahil. AzureTech akan secara resmi menggantikan Oasis Group Anda. AzureTech akan resmi diganti Oasis Group Anda. Setelah hari ini, saya akan menggunakan semua sumber daya dan metode saya untuk memperoleh hasil dengan cepat. Oasis Group Anda, saya menginginkan Anda dan Ethan Hayes untuk menjadi terlaris. Ukir semua orang. Monsieur. Victor Dyson, Anda rasa bisa? Anda tidak akan tertawa lama. Oh, Anda masih bermain kokoh. Gak mau gambar udah terlambat ya? Mr. Lars Olsen. Setelah hari ini, I hope, yang dengan Anda, bantuan perusahaan, kami dapat bekerja sama untuk menangani grup Oasis mereka. Apa pendapat Anda? Selama perusahaan Anda lulus pemeriksaan, kami dapat menyetujui semua permintaan Anda mengambil perusahaan, sangat mudah. Gayamen tentang itu, Stella Sterling. Grup Oasis Anda, ini dahayasi sekarang. Monsieur Lars Olsen. Saya pemrogram, Ethan Hayes. Saya ingin berbincang dengan Anda. AzureTech, System Firewall. Oh Tuhan. Apakah Anda Tuan Ethan Hayes, alumnus pemenang penghargaan dari universitas bergengsi? Pekerjaan Anda adalah sekali pujian oleh profesor saya. He said, Anda adalah programmer yang paling brilian di Senio Grand Terra. Senang bertemu Anda, Bapak Hayes. Anda terlalu baik. 18 dinding ini terlihat sangat kuat. Saya anggap mereka juga pekerjaan Anda, Mr. Ethan Hayes. 18 firewall ini terlihat sangat kokoh. Aku menduga ini juga karyamu. Tian, Ethan Hayes? Tien. Lars Olsen. Aku sudah dipecat dari AzureTech. Yang Gondalia C40. Adalah System Buatan AzureTech. Dengan pemrograman AI. Ini sama sekali bukan karyaku. Pemrograman AI? Oh ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini firewallmu? Ini benar-benar sampah. Kamu berani menampilkan sampah seperti ini? Tidak. Tian, Lars Olsen, Anda memukul saya? Dan Anda bilang produk kami adalah sampah? Jelas. Ada trik jahat dalam program Trojanmu. Kamu sengaja menghalangi kami menyelesaikan pesanan. Omong kosong. Firewallmu jelas. Sampah total. Program Trojan ini selalu menjadi standar pemeriksaan perusahaan kami. Tidak, bukan. Tian Lars Olsen. Tolong denga penjelasanku. Penjelasan APA? Omong kosong. Dengan kemampuanmu, kau pikir bisa mendapat 10 miliar dolar perusahaan kami? Itu hayalan belaka. Dengan tingkat keterampilan Anda sebenarnya berpikir Anda bisa mendapatkan 10 miliar dolar perusahaan kami? Itu berpikir delusional. Mr. Lars Olsen, maksudnya gimana? Apakah Anda mengakhiri kemitraan? Tidak ada perusahaan-perusahaan di semua Grand Terra itu lebih baik dari AzureTech dalam teknologi pemrograman. Saya membelanjakan semua yang saya miliki untuk memperoleh ini. Teknologi pemrograman AI. Apakah Anda bahkan mengerti?
Mr. Victor Dayason, saya Raza. Anda pergi sensornya. Anda mungkin diimpor dari Silos, bukan? Teknologi Silos. Sebagai raksasa teknologi dari Silos, tidak dapat mereka mengembangkan sendiri. Pemrograman perlu menghabiskan puluhan miliar untuk bermitra dengan Anda. Tidak, teknologi Silos Anda sudah diulas. Kode dari perusahaan kami tulis, Tidak Anda katakan. Kode yang dikembangkan perusahaan kami adalah mahakarya, jadi mengapa memilikinya tiba-tiba berubah sekarang? Mungkin teknologi Silos gergaji sebelumnya adalah Ethan Hayes. Kode ya? Mr. Lars Olsen. Mungkin bisa kakak, program Trojan perusahaan Anda terlalu kuat dan sudah melebihi standar inspeksi. Itu sebabnya program Keyman Azure Tech tidak dapat lulus tes. Mungkin Anda tidak mengerti sepenuhnya. Ini bukan dari kami. Trojan perusahaan terlalu kuat, tapi lebih suka kodenya. Orang-orang ini menulis. Ini adalah sampah mutlak. Di negara kami, kode rata ditulis oleh siswa SMA lebih baik daripada mereka. APA lebih buruk dari pelajar SMA. Anda kecewa. Kau memalukan. Siswa SMA? Aku menghabiskan semua yang kumiliki untuk dapatkan teknologi pemrograman AI. Kalian bilang ini lebih buruk dari karya siswa SMA. Omong kosong. Kalian semua bicara ngawur. Kami percaya padamu, tapi kau menipu kami dengan kode sampah ini dan menggelapkan 10 miliar dolar. Penipu internasional. Saya sangat kecewa dengan Grand Terra kalian. Zylos Technologies kami sangat kecewa dengan kota ini, bahkan Grand Terra kalian. Kami sangat kecewa jika kalian tak bisa memberi penjelasan. Maka mulai sekarang, perusahaan teknologi dari negara kami tak akan lagi bekerja sama dengan Grand Terra. Tuan Lars Olsen. Ini semua adalah kesalahan kami. Tapi tolong, Tuan Lars Olsen, percayalah pada kami. Saya akan selidiki Azure Tech dan menindak mereka. Penjelasan akan segera kami berikan. Tuan Lars Olsen, Azure Tech mungkin gagal memenuhi proyek perusahaan Anda, tapi bukan berarti semua perusahaan di Grand Terra tak bisa memenuhi Azure Tech di Grand Terra. Hanyalah perusahaan kelas 3. Mereka tak berarti sama sekali. Mereka bisa bertahan selama ini tanpa bangkrut. Hanya karena kemampuan pemrograman Ethan Hayes yang luar biasa. Sayangnya, Mira Kabuta sampai mengusir orang berbakat sekelas itu. Tapi untungnya, bakat Takakan Terbuang, Ethan Hayes sekarang wakil presiden di Oasis Group kami. Dia telah membuat sistem keamanan 100 kali lebih kuat dari Azure Tech. Tuan Lars Olsen. Ini sistem keamanan yang saya buat. Bisa tahan serangan. Hacker Tereba. Dunia. Mau mencobanya? Ini sistem keamanan yang saya kembangkan. Dapat menahan serangan dari peretas top dunia. Sekalipun mau mencoba mengujinya? Ethan Hayes, tolong demonstrasikan. Tien. Lars Olsen. Sekarang, Anda bisa gunakan Virus Trojan untuk menyerang sistem keamanan saya. Ya Tuhan, Ethan Hayes, sistem Anda benar-benar luar biasa. Virus Trojan yang kami pakai untuk uji coba sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Anda. Astaga, benar-benar Ethan Hayes. Kode ini benar-benar membanggakan. Ini mengharamkan nama Grand Terra. Ethan Hayes, sang jenius. Anda benar-benar jenius. Program pengkajian seperti ini di seluruh Grand Terra, hanya Andalah yang bisa membuatnya. Anda jenius sejati. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan Dewa Kode, Grand Terra, pilar dunia teknologi, Ethan Hayes. New York, Sterling, Ethan Hayes. Tolong, Anda harus bekerja sama dengan kami. Ini dana 10 miliar dolar. Silakan terima. Setelah ini, perusahaan kami punya proyek 100 miliar dolar yang ingin kami bahas dengan Anda. Ethan Hayes, tolong setujui. Setelah ini, perusahaan kami juga punya proyek senilai 100 miliar dolar. Kami ingin berdiskusi kerja sama dengan perusahaan terhormat Anda. Ethan Hayes, tolong, Anda harus setuju. Mengenai hal ini, saya akan Mangikuti Araoni. Sterling. Maaf, New York.
Sterling, saya tetap mendesak Anda. Anda harus menyetujui kerja sama kami. Baiklah, Ethan Hayes adalah wakil presiden perusahaan kami di Oasis Group. Dia memegang otoritas tertinggi untuk kolaborasi Project Mendatang. Dia juga akan bertanggung jawab penuh. Bagus, mari kita tanda tangani kontraknya. Tidak. Tian, Olsen, and Tidak Bowl. Jika Anda tanda tangani kontrak dengan mereka dan bekerja sama, bagaimana dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani? Apa yang harus kita lakukan? Tian Olsen, Anda tidak bisa ingkar janji. Tian Dawson, APA Anda benar-benar bodoh? Xylos Technologies membutuhkan jenius kode seperti Ethan Hayes, tapi Anda pakai kode I untuk menipu kami. Perusahaan seperti Anda seharusnya sudah bangkrut sejak lama. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kontrak jelas menyatakan bahwa jika Anda gagal melewati inspeksi, maka tidak hanya kerja sama kami dihentikan, tapi Anda juga harus menanggung denda $1 miliar. $1 miliar? Tidak. Ethan Hayes, tunggu dulu. Ayah, Papa Baptist. Aku akan panggil Anda Papa Baptist. Bukan, maksudku, ayah kandungku. Mulai sekarang nama belakangku Hayes. Ethan Hayes, tolong jangan pernah tinggalkan perusahaan AzureTech kami. Jika AzureTech kehilangan Anda, sudah bangkrut sejak lama. Aku salah sebelumnya. Aku buta. Aku tidak lihat kehebatanmu. Aku salah. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku. Ethan Hayes, tolong selamatkan aku. Tuan Dawson. Apakah sudah lupa? Bagaimana dulu kau memecatku dari AzureTech. waktu itu? Apakah juga lupa? Cara kau menekan di perusahaan saat itu? Bukankah kau bilang kemampuan codingku tak bisa menyaingi IMU? Bukankah kau juga bilang kemampuan codingku untuk perusahaanmu AzureTech bahkan tak layak bersihkan toilet? Atau jaga gerbang? Standar perusahaan terlalu tinggi. Oran, bec, c'est perticu. Tak boleh menginjak. Setengah kaki ke perusahaan. Cari saja orang yang lebih mumpuni. Ini akhir. Denda $1 miliar. AzureTech sudah tamat. Tuan Hayes, ayo tanda tangani kontrak. Baik. Ethan, Banga apa? Kau mungkin terlihat. Mange 5 ans c'est 40. Penu ce manga. Tapis se bantar mati. Tak tahukah? Tuan Olsen. Karyawan yang baru kau rekrut ini. Orang ini menderita kanker lambung. Suda Stadium Akir. Dia hampir meninggal. Sebeknya. Hentikan kontraknya. Sekarang juga. Jangan tertipulagie. Saya menyarankan Anda untuk segera mengakhiri kontrak Anda dengannya. Jangan tertipulagie. Tian Hayes, ada apa ini? Baik, saya percaya pada Anda, Tian Hayes. TN Olsen pasti bingung. Ya? Putriku. Pria ini, dia sudah mendapat kontrak miliaran dolar. Bahkan jika dia mati beberapa hari lagi, uangnya tetap akan mengalir dari Oasis Group. Anda tidak boleh emosional saat ini. Anda harus bersabar. Ya, betul. Benar. Dia akan mendapat sejumlah besar uang. Tapi dia akan mati. Cepat. Ethan, saya salah sebelumnya. Tolong jangan simpan dendam. Lupakan masa lalu, ya? Mari periksa ke dokter bersama. Saya akan menemanimu sampai sembuh. Lalu kita bisa hidup bahagia bersama. Oke? Ethan, saat Anda terbaring sakit, saya pasti akan merawat Anda baik-baik. Seberat apapun penyakitnya, kita bisa sembuhkan bersama. Saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Clara. Kemampuanmu menyesuaikan keadaan jauh melebihi ibumu. Melia Seyamandapa. Kontrak miliaran dolar. Kamu mau hidup mewah denganku lagi? Apa kamu hanya menunggu Seyamati. untuk ambil uang peninggalan saya? Rencana licikmu sangat mudah terbaca. Ethan, kenapa qu'au menu du QBJ-tu? Saya baru tersadar. Sebelum menikah, bukankah kita sepakat? Apapun kezala en yang seyabua. Kau akan memaafkanku? Beberapa hari lalu, bukankah kita baru saja mendapatkan akta cerai? Suamiku, tolong beri saya satu kesempatan lagi, sekali saja, ya? Berapa kali saya memberimu kesempatan dan kau tak pernah menghargainya? L'agipula c'est 40. Meski saya beri semua aset saya, dengan kondisi Anda sekarang, apa yang bisa dilakukan? Suamiku, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Sebenarnya, Yang punya kanker lambung stadium akhir. bukan saya. Tapi Anda, Sebenarnya, yang punya kanker lambung stadium lanjut. Bukan aku. Itu kau. Bagaimana mungkin? Jangan bercanda. Suami. Bernard,
Étonnée. Beberapa hari terakhir ini, aku yang tua dan bodoh. Aku terus menyuruh Clara bercerai denganmu. Sebenarnya. Semua itu idemu. Camus, Camus, Camus. Jika ingin membenci, benci aku. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan Clara. Ini. Kau tidak bisa, sama sekali tidak boleh, membuat lelucon seperti ini. Benar, benar, suami, lelucon seperti ini tidak lucu. Siapa yang bercanda? Docté. Mengirim laporan diagnosa. Que pense le cul? Lihat sendiri kalau tidak percaya. Ah. Bagaimana mungkin? Yang sakit kanker lambung. Selalu aku? Bucan étonnée. Kenapa? Kenapa? Dia baik-baik saja. Qui n'a pas mal à un accu. Jadi artinya, waktu bilang mau jual rumah. Untuk obati penyakitku? Benar. Perawat bilang, tinggal seminggu lagi. Itu aku. Benar. Jadi kau jual rumah. Un tucu. Operasinya juga untukku? Nak. Kau baik-baik saja, nak? Aku terus bertanya-tanya beberapa hari ini. Kenapa akhir-akhir ini mengapa aku batuk berdarah? Kukira aku hanya kurang sehat biasa. Ethan. Aku mohon padamu, C'est la matcan accu. jangan tinggalkan aku. Ayo menikah lagi, ya? Kamu yang mengajukan cerai duluan. Sekarang mau menikah lagi, sekarang berubah pikiran seenaknya. Kamu anggap pernikahan ini apa? Kamu tahu aku sedang sakit sekarang. Masa kamu tega menceraikanku? Kamu sadar ucapanmu sendiri? Bukannya kamu bilang kalau sakit. Jangan membebani pasangan? Ini berbeda. Ini situasinya beda. Apa bedanya? Aku tidak peduli. Kamu harus segera. Aku ke catatan sipil untuk menikah lagi. Kita dulu saling mencintai. Dengan begitu mesra, masa kamu meninggalkanku saat aku paling lemah? Benar? Lihat, putriku dulu sangat mencintaimu. Siapa bilang kanker tak bisa disembuhkan? Masih ada harapan untuk sembuh dari kanker. Kalau kamu sakit tak bisa bangun dari tempat tidur, aku harus menggotongmu ke rumah sakit. Kita tak punya mobil, hujan dan angin di luar. Aku tetap harus menggendongmu untuk naik bus. Lalu aku harus membersihkan kotoranmu. Benar kan? Hidup seperti itu. Tidakkah kamu merasa bersalah? Kalau kamu dirawat baik-baik, keadaan mungkin membaik di kemudian hari. Untuk apa aku menghabiskan sisa hidup untuk harapan tipismu? Mengapa aku harus? Mangorbancan cisaille d'up. Untuk harapan kecilmu? Kalau kamu tidak menikahiku hari ini, kami akan menggugatmu. Kami akan lawan kamu sampai mati. Lawan. Ayo lawan sekarang. Lawan sampai kamu mati. Setelah kamu mati, aku akan kejar orang tuamu. Tolong jangan pergi. Tolong jangan ceraikan aku. Jangan tinggalkan aku saat aku membutuhkanmu. Saat kamu pertama sakit, aku berusaha keras menyelamatkanmu. Tapi kamu dan ibumu bilang apa? Kalian suruh aku jangan membebani. Bahkan tak mau izinkan aku jual rumah lamaku. Sekarang tujuanmu tercapai. Senang sekarang, ya? Ini berbeda, Ethan. Situasi kali ini benar-benar beda. Tolong tepati janjimu. Dulu kamu selalu bilang, kalau suatu hari sakit, Taquant m'en banicu. bisakah kamu memikirkan dan berhenti egois? Kamu benar-benar tega. Istri kau sakit kanker sekarang, kau malah mau meninggalkannya? Masih ada orang di dunia ini yang sejahat kau? Minggir dari jalanku. Minguir là. Ethan. Jika aku bersujud dan memohon padamu, maukah kau menikahiku lagi? Kobala. Akan kuperhatikan. Ethan, sebelumnya semua salah. Kumohon jangan tinggalkan aku. Keluar gaku. Juga tidak punya banyak uang. Aku akan mati. Bisakah kita menikah lagi sekarang? Tidak. Kau berani menipuku. Aku hanya bilang akan mempertimbangkan. Bukan berarti setuju. Sekadar pertimbangan. Bukan janji akan menikahimu lagi. Aku sedang sekarat. Komazi Berani. Mempermalukanku di sini? Bagaimana jika aku yang mempermalukanmu? Dulu saat kau kira aku akan mati Koberuza segala cara. untuk menyingkirkanku. Aku tidak mau menyingkirkan. Aku berpikir setidaknya salah satu dari kita Biza. bertahan hidup. Benar, aku telah meresapi ucapan. Mulai sekarang aku akan hidup baik.
Kau tahu istri kau menderita tapi kau sembunyikan darinya. Ini pembunuhan, ini kejahatan, kau mengerti? Laporkan saja aku. Jika dia tidak ambil sendiri laporannya, apa urusannya denganku? Kalau dia tidak mengambil laporan medisnya sendiri, apa hubungannya denganku? Ethan, kumohon, aku meminta padamu, jangan tinggalkan aku. C'est la Matcan AQ. Aku ingin hidup. Kumohon, Tidakkah kau kenal? Léon Walker d'Antn. Dawson? Minta $1 juta dari mereka untuk pengobatan. Pergi ke rumah sakit dan cari dokter itu sekarang. Jika dia belum pergi, kamu mungkin masih bisa selamat. Léon, Acumon. berikan aku uang, selamatkan aku. $1 juta. Bagimu kan hanya uang receh, kumohon, selamatkan aku. Pergi sana, sayang. Siapa kau ini sebenarnya? Jika punya uang receh itu, lebih baik cari beberapa wanita untuk bersenang-senang. Sayang. Ibu. Apa ibu masih punya uang pensiun? Berikan uang pensiun ibu untuk biaya pengobatanku, ibu. Kumohon, uang pensiun ibu untuk masa pensiunnya. Bahkan jika penyakit sembuh, kau tidak akan bisa Becker Jalagi. dan menafkahi ibu. Bagaimana ini mungkin? Benar, Takada Sedikit Pinkemanusian. padahal dia seorang ibu. Ibu. TN. Olsen, Ni. Sterling, ayo pergi. Jangan pergi, Ethan. Léon. Jangan pergi. Jangan pergi. C'est la Matcan AQ. C'est la Matcan AQ. Jangan pergi. Kita pernah berbagi cinta yang membara, tapi tak kusangka. Meski cinta itu sangat membara, aku tetap buta. Aku ingin menasihati semua orang di dunia untuk lebih sayang diri sendiri. Jangan sembarangan terjebak pengorbanan egois. Karena orang lain mungkin tak layak dipercaya. Aku tidak melarang pernikahan. Hanya ingin memperingatkan, saat kau memberi segalanya, sisakan celah untuk melarikan diri.